Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum pidana lanjutan yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana yang ditulis oleh Islamia Ayu Anindya dan R.B. Sularto dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu prostituare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris, prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa Latin yaitu pelacuran, persundalan, atau ketunasusilaan. Faktor sosiologis adanya prostitusi adalah kemiskinan, sehingga menimbulkan masyarakat melakukan segala hal termasuk prostitusi demi memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah mulai berkembang lokalisasi yang juga dapat menghasilkan uang tambahan bagi masyarakat lainnya sebagai penjual makanan dan minuman di sekitar wisma, menjadi tukang cuci, mucikari, dan wanita pekerja seks, dan lain-lain. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp15.000. Sedangkan pasal 506 menyatakan, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup A. Pembaharuan atau substansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. B. Pembaharuan atau struktur hukum pidana yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi atau lembaga, sistem manajemen atau tata laksana dan mekanismenya, serta sarana atau prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana. C. Pembaharuan atau budaya hukum pidana yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum, dan ilmu hukum pidana. Namun bukan berarti PSK harus dipidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK, karena tidak semua PSK menginginkan pekerjaan ini. Kadang karena bujuk rayu seseorang, bahkan dijebak atau ditipu sehingga mereka tidak ada pilihan lain. Rehabilitasi adalah suatu proses bentuk dalam pemulihan hak-hak manusia baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, PSK juga diberikan pembinaan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kesalahan baik dari segi hukum, moral, dan agama yang tidak boleh diulangi lagi. Dalam pembinaan itu juga PSK diberikan masukan-masukan apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Misalnya pelatihan soft skill di bidang yang mereka sukai. Contohnya pembinaan adalah pembinaan karakter religius yang dilakukan dengan cara mengajarkan hal-hal baik dari segi agama, seperti melakukan kewajiban beribadah, saling toleransi, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.